Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kepada mata kuliah analisis real. Nah, di pertemuan kita ketiga ini masih masuk kepada pengantar analisis real. Yaitu apa? Yaitu induksi matematik. Nah, induksi matematik ini merupakan salah satu metode pembuktian dalam matematika yang digunakan untuk menunjukkan kebenaran suatu pernyataan yang berkaitan dengan bilangan asli atau natural number. Oke, kita masuk kepada prinsip induksi matematika. Misalkan S itu subhimpunan dari bilangan asli yang mempunyai sifat yang pertama, ini harus dilihat, 1 itu anggota dari S. Kemudian yang kedua, jika K anggota dari S, maka K plus 1 anggota dari S. Kesimpulannya, S itu sama dengan natural number. Nah, buktinya ini insya Allah kata-katanya mudah dipahami ya. Kita fokus pada dua hal itu. Oke, prinsip induksi matematik sering dinyatakan juga dengan pengungkapan yang berbeda dengan yang ditulis nanti yang di atas kalian baca. Misalkan Pn itu suatu pernyataan tentang bilangan asli di mana N itu semua anggota dari natural number. Nah, Pn itu mungkin benar untuk suatu N dan mungkin salah untuk yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Misalnya, ada sebuah contoh, yaitu 1 ditambah 2 ditambah sampai ke N, itu sama dengan setengah N dikali N plus 1. Ini adalah suatu pernyataan. Nah, apakah kalau kita masukkan N sama dengan 1, N sama dengan 2 itu hasilnya pernyataan ini benar? Nah, bisa saja itu benar, mungkin, tapi bisa saja salah satu yang lainnya juga salah gitu. Nah, kita masuk ya. Untuk setiap N anggota dari natural number, misalkan Pn itu pernyataan tentang N. Misalkan bahwa pertama, ini namanya base case sih, dasarnya. Itu P1 benar untuk N sama dengan 1. Jelas ya, ini kan tengah ini N. Pn tadinya kan. Dan yang kedua itu ini menggunakan induktif. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Maka Pn itu benar untuk semua N anggota dari natural number. Kita masuk aja ke Ibu mau menjelaskan kenapa harus menggunakan dua ini untuk induksi matematik. Nah, misal gini. Ada sebuah contoh, kita ambil aja contoh yang tadi. 1 plus 2 plus sampai ke N itu sama dengan setengah N dikali N plus 1. Ya, ini pernyataan yang ibu berikan, kemudian dugaannya kalau 1 ditambah sampai N itu sama dengan setengah N dikali N plus 1. Nah, kalau misalnya kita mencari dugaan, itu kan bisa dimulai kita masukin satu-satu ya. N sama dengan 1 berapa, N sama dengan 2, dan seterusnya. Tapi apakah kalian mau mencari semuanya natural number yang tak terhingga itu? Kan nggak mungkin ya. Mungkin tapi kayaknya nggak mungkin karena terlalu banyak. Nah, karena itu sangat membuang waktu, makanya kita hanya mengecek menggunakan induksi matematika. Induksi matematik, apakah kebenaran pernyataan itu benar ini? Nah, misal gini, Ibu pakai domino effect ya. Domino effect mungkin kalian pernah tahu kalau ada permainan domino yang ditata, kemudian bagian depannya disentuh, terus lalu menjatuhkan domino yang lainnya di belakangnya. Misal, Ibu punya domino. Ini anggap aja domino ya. 4, 5. Nah, domino. Nah, di domino ini, kalau misalnya kita jatuhkan dari bagian sisi ini, kan dia jadi jatuh. Dia jatuh sampai yang terakhir, ya kan? Nah, ketika satu domino jatuh, itu akan menabrak domino kedua, kemudian yang seterusnya,
dan yang seterusnya, ya kan? Nah, kita ambil pernyataan yang pertama, yang A. Yang A itu kan P1 itu benar untuk N sama dengan 1. Nah, di sini domino yang awal, Ibu ambil N sama dengan 1, di sini N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan N sama dengan 5, DST ya, masih banyak. Misal, setiap domino, ketika satu domino yang pertama ini jatuh, itu akan menabrak domino yang kedua. Maka kita ambil P itu benar, P1 itu benar untuk N sama dengan 1. Karena apa? Karena kita ambil domino yang pertama. Ini kan, nabrak sini. Ya kan? Itu suatu yang pasti bahwa domino yang pertama menabrak yang kedua, pasti yang keduanya jatuh. Oke, sekarang yang kedua. Nah yang kedua ini, setiap domino, nah ini beda ya, setiap domino kita tuliskan bahwa itu adalah K. Setiap domino akan menabrak domino di belakangnya. Otomatis K plus 1 domino di belakangnya. Nah, domino di belakangnya. Dan setiap domino yang ditabrak akan jatuh. Nah, maka kita juga harus membuktikan jika P, K itu benar, maka P, K plus 1 juga benar. Untuk N, semua N itu anggota natural number. Gitu. Jadi, tadi apa? N itu sama dengan 1 karena dominonya di awal, kemudian kita ambil setiap domino. Karena setiap domino jadi nggak cuma 1, bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka kita ambil itu K. Nah, kalau K benar, misalnya diambil itu K-nya itu 3, maka 3 plus 1, yaitu K plus 1 juga harus benar di belakangnya juga. Nah, jadi pembuktiannya ada dua ini ya. Kalian harus pastikan bahwa menggunakan induksi matematik. Oke, kita masuk ke contoh aja. Contohnya di video yang selanjutnya.